Jumlah total kebangkrutan perusahaan Uni Eropa mencapai level tertinggi dalam 8 tahun pada kuartal kedua 2023. Data ini disampaikan oleh Badan Statistik Blok Eurostat minggu ini. Uni Eropa sekarang melihat ada guncangan besar, ujar Kepala Asosiasi Profesional Administrator Kepailitan di Jerman Christoph Nering kepada Wall Street Journal. Dia menjelaskan kondisi yang memperlihatkan banyak perusahaan mencari dukungan pemerintah untuk bertahan sejatinya sudah terlihat sebelum pandemi COVID-19. Menurutnya, kebangkrutan yang terjadi saat ini seharusnya tidak mengejutkan karena mereka saat ini menghadapi peningkatan biaya dan upah. Menurut data, jumlah perusahaan yang gulung tikar antara periode April dan Juni melonjak 8,4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kondisi tersebut menandai lonjakan secara kuartalan ke-6 kali berturut-turut, kata agensi itu. Pada periode pelaporan, deklarasi kebangkrutan mencapai level tertinggi sejak Eurostat mulai melacak data tersebut pada tahun 2015. Perusahaan yang bangkrut meningkat hampir di semua sektor ekonomi seperti diperlihatkan data terbaru. Namun lonjakan terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan layanan makanan dengan kenaikan mencapai 23,9%. Sedangkan untuk transportasi dan penyimpanan melompat 15,2% dan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan dan sosial meningkat 10,1%. Di antara 27 negara anggota, jumlah pengajuan kebangkrutan telah meningkat paling banyak di Hungaria, Latvia, dan Estonia. Sedangkan penurunan paling substansial dalam jumlah perusahaan yang menghadapi kebangkrutan terdaftar di Siprus turun, Kroasia, dan Denmark. Sementara itu, angka hadirnya bisnis baru di seluruh blok Uni Eropa mengalami penurunan 0,6% pada periode pelaporan. Ditunjukkan data Eurostat seperti dilansir Russia Today. Para ahli mengaitkan tingginya angka kebangkrutan perusahaan disebabkan karena kurangnya stabilitas umum dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa yang telah berjuang di bawah suku bunga tinggi yang disebabkan oleh kenaikan inflasi. Namun, beberapa data menunjukkan efek dari berakhirnya paket bantuan era pandemi COVID-19 yang secara artifisial membantu menjaga perusahaan tetap bertahan. Sementara itu, analisis yang sama disuarakan oleh seorang ekonom di BNP Paribas, Thomas Humboldt. Dia mengatakan bahwa lonjakan kebangkrutan adalah normalisasi. Ia juga memberikan catatan bahwa berakhir bantuan era pandemi atau perusahaan cenderung berkontribusi pada peningkatan angka kebangkrutan perusahaan yang disebabkan oleh lingkungan ekonomi yang terdegradasi. Uni Eropa mengumumkan pada akhir pekan kemarin bahwa eskalasi hukuman terkait Ukraina terhadap Rusia semakin meluas. Sanksi anti-Rusia terus melebar, di mana Uni Eropa menambahkan 7 individu dan 5 entitas ke daftar sanksi. Menurut sebuah pernyataan dari Dewan Uni Eropa seperti dilansir Russia Today, langkah-langkah tersebut menerjangkan warga Rusia dan badan hukum yang diduga bertanggung jawab atas kampanye manipulasi informasi yang dikenal sebagai Recent Reliable News. Laporan itu menyatakan bahwa manipulasi informasi yang terkoordinasi merupakan bagian dari kampanye hibrida yang lebih luas oleh Rusia terhadap Uni Eropa dan negara-negara anggota. Sanksi baru berlaku untuk media online Inforos, organisasi nirlaba otonom dialog, Institut Diaspora Rusia, serta Badan Desain Sosial dan Struktural Nasional Teknologis. Dua perusahaan IT Rusia yang diduga terlibat dalam kampanye RRN bersama dengan perwakilan mereka. Awal bulan ini, otoritas Uni Eropa menambahkan 18 individu dan 5 entitas ke daftar sanksi yang dituduh melakukan kekerasan berbasis gender. Brussels juga telah memperpanjang pembatasan terhadap beberapa sektor ekonomi Rusia hingga 31 Januari 2024. Diketahui sejauh ini Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 1.800 individu dan badan hukum Rusia sejak peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina pada Februari 2022. Perusahaan raksasa di Eropa disebut bisa mengalami kerugian hingga 100 miliar euro atau sekitar 1.668 triliun usai memutuskan untuk melakukan cut-off kegiatan dagang dengan Rusia. Dari survei yang digelar Financial Times terhadap 600 laporan keuangan perusahaan, ada 176 diantaranya merugi akibat turunnya penjualan, penutupan usaha hingga pengurangan bisnis di Rusia setelah negara itu menyerang Ukraina. Survei ini juga belum termasuk dampak ekonomi makro yang dialami secara tidak langsung dari perang Rusia-Ukraina. Misalnya seperti kenaikan biaya energi dan komoditas yang semakin mahal.
Walaupun begitu, kerugian ini disebut bisa lebih besar jika perusahaan tidak menjadi musuh Rusia. Perusahaan kehilangan banyak pendapatan setelah meninggalkan Rusia. Mereka yang bertahan menghadapi resiko kerugian yang jauh lebih besar, kata seorang konsultan strategis kontrol risk Nabi Abdullayev, dikutip dari Financial Times Rabu, 9 Agustus 2023 lalu. Ternyata cut and run adalah strategi terbaik bagi perusahaan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan pada awal perang. Semakin cepat Anda pergi, semakin rendah kerugian Anda, imbuh Abdullayev. Adapun dari sekian banyak perusahaan di Eropa, kerugian terbesar dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. 3 di antaranya ada BP, Shell, dan Total Energies yang mengalami total kerugian hingga 40,6 miliar euro Eropa atau 677,2 triliun. Untungnya berkah kenaikan harga energi global khususnya di benua biru membuat ketiga perusahaan ini masih dapat mengumpulkan total keuntungan sekitar 95 miliar euro atau 1.584,6 triliun tahun lalu. Kemudian kerugian terbesar kedua dialami perusahaan-perusahaan dari sektor utilitas, otomotif, dan keuangan. Disebutkan total kerugian perusahaan asal Eropa yang bergerak di bidang utilitas mencapai 14,7 miliar euro. Otomotif sebesar 13,6 miliar euro dan perusahaan keuangan perbankan, asuransi, investasi sebesar 17,5 miliar euro. Utara negara Jerman mengalami lonjakan tajam. Hal ini terjadi setelah negara itu dihantam pandemi COVID-19 dan juga dampak dari perang Rusia-Ukraina. Mengutip Al-Mayadin pada Rabu 23 Agustus 2023, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner berjanji untuk menangani utang publik negara setelah naik menjadi 66% hingga 67% dari PDB. Ini melampaui nilai referensi utang terhadap PDB di Uni Eropa sebesar 60%. Beban utang kita mencapai 66% hingga 67% dari PDB. Itu mencapai 59% sebelum pandemi. Tapi saya berjanji bahwa tujuan saya adalah membawa kita kembali ke level sebelum krisis 59% hingga 60% saat saya masih menjabat, kata Lindner. Pada akhir 2022, utang pemerintah Jerman menembus angka 2,4 triliun euro. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh biaya pandemi dan krisis energi.